Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Indah Iza Mahendra, NIM E 2019-1173 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya di sini akan menanggapi video yang sudah Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis jelaskan mengenai pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi di setiap sektor perekonomian terhadap penyusunan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Contohnya, pada sektor pertanian dapat disusun berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri pupuk, dan imigrasi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan dan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Dan yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Yang terakhir dari pendapatan nasional yaitu mengenai jenis-jenis. Yang pertama, produk jenis bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 periode. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto adalah meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama 1 periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Contohnya, jumlah GNP adalah GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto dari luar negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Contohnya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Contohnya yaitu PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi dalam kurung iuran sosial plus asuransi plus laba ditahan plus pajak perseroan. Dan yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Contohnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Demikian video tanggapan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.